توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ذرية من حملنا مع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Guru Penceramah Abang Guru Rawasani Dr. Haji Sukri Sarmadi, kami ucapkan terima kasih banyak sudah menunaikan hajat kami untuk bisa berhadir di sini. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan mudah-mudahan terus mendakwahkan daripada dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati juga Wali Al-Ustaz Ahmad Soufi, kami hormati yang kami muliakan rombongan Maulid Rasulul Mustafa yang sudah melantunkan syair-syair sholawatnya, dan kami hormati yang kami muliakan Ketua Pengurus Masjid Al-Fajar Bapak Hasimin SAG beserta jajarannya, yang kami hormati.
al-mukarram wal-mukarramun, guru-guru agama, tokoh masyarakat, lingkungan Masjid Al-Fajar, wabil khusus guru kita berceramah pada hari ini, yaitu Dr. Ahmad Sukris Sarmadi atau Abah Guru Rawasari, yang sama-sama kita hormati para rombongan maulid dari Majelis Ta'lim Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Isra wal Mi'raj li abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa taktubu lahu bi amrihi salatal khamsi fi kulli yaumin. Alhamdulillahi rabbil alamin, khususan lil Isra wal Mi'raj ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ulun hormati, lil hormati Ketua Masjid Al-Fajar Bapak Muhaimin tadi? Muslimin? Lain, Pak Hasimin. Hasimin SAG. Lulusan IAIN kan, lulusan mana nih? Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau semangat. Dan pengurusnya siapa tadi? Pas masih berbaring sakit, Haji Anang Hamidansah. Kita doakan sebentar. Allahumma sfihi ya Allah bisyifaika syifaan la yugadiru saqaman. Allahumma sfihi ya Allah binuri sayyidina Muhammad fataqabbal minna innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati tokoh-tokoh agama, guru-guru agama, tokoh-tokoh di kampung ini, para hadirin jamaah Masjid Al-Fajar, para ketua-ketua RT, ketua-ketua kelompok, masyarakat semuanya. Mudah-mudahan kita di sini semuanya aman, tentram dan berkah. Amin. Mudah-mudahan Allah menurunkan berkah berlipat-lipat kepada pian semuaan karena memperingati Isra dan Mi'raj ini. Kita berdoa sebentar. Allahumma nas'aluka fadlan kariman bil musyahadatil Isra wal Mi'raj, rahmataka alaina wa barakataka alaina wa fadlan alaina wa nuran ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Isra dan Mi'raj, satu peristiwa yang sangat luar biasa, sebuah gambaran tentang puncak keimanan seorang hamba. Tidak ada jalan yang disebut dengan Shiratal Mustaqim kecuali dimaknakan pada puncak iman itu ialah Isra dan Mi'raj. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan disebut as-salatu mi'rajul mu'min. Kemudian bagian iman itu distandarisasikan dengan makna salat lil makna Islam. Iman itu berwujud lagi dalam bentuk Islam. Islam itu disebut dengan salat.
Lalu Nabi menyebut sholat itulah mi'rajnya orang mukmin. Subhanallah. Isra artinya perjalanan. Sebenarnya kalimat ini bersifat majhul. Isra artinya diperjalankan. Jadi Isra dan Mi'raj perjalanan seorang hamba yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman mengisahkan kalimat itu dengan kalimat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi. Subhanallah. Jikalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, tidak ada satu kalimat di dalam Al-Quran dimulai dengan kalimat subhana. Kalimat pujian yang hanya distandarisasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi, maha suci. Siapa yang maha suci itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya. Untuk apa? Dalam ilmu ketuhanan Rabbaniyah adalah pamernya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu tasawuf ada dua bagian belahan yang dibahas dan diperbincangkan orang. Para ahli arifin, orang-orang muhakkik. Pertama adalah jalal, yang kedua adalah jamal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalal artinya kebesaran Allah, jamal artinya keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat subhanallah lebih mendominasi, maknanya adalah jamal, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalimat Allahu Akbar, kalau kita ajan biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dominan adalah maknanya jalal, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid ini dibangun, bertakbir, muadzin memandangkan azan, itu adalah mempamerkan jalal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang maha agung, tidak ada yang maha besar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang muslim tidak sempurna kalau hanya jalal saja. Allah mengajarkan kepada orang muslim juga mengenal jamal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengajarkan kepada kita fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Karena di jamal Allah inilah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Isra dan Mi'raj dibuat Tuhan kalimat Subhanalladzi asra bi abdihi. Ini adalah keindahan Allah. Ini adalah perjalanan keindahan Allah yang dipamerkan Allah melewati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama mengisahkan, misalnya dalam Rahiqul Maktum lil Imam Saifur Rahman, beliau mengisahkan bahwa Isra dan Mi'raj ini merupakan hadiah Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 jam. Kenapa? Karena waktu itu Rasulullah sedang bersedih. Pertama, kasus embargo kaum kufar Quraisy selama 3 tahun kepada Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah sahabat Nabi ketika itu? Diperkirakan tidak lebih daripada 200 orang. Jadi sekitar 200 orang. Ini berapa orang kira-kira di sini? 100-an lah. Nah, kali 2 dari ini. Kali ini 2 kali. Lah, 200 orang umat Islam. Oh, itu luar biasa banyak itu sudah. Atau
bisa dilihat dari waktu perjalanan, nanti perjalanan hijrah itu jumlahnya 174 orang. Hijrah pertama, hijrah itu 2 kali. Jadi hijrah pertama jumlahnya adalah 174. Nah, embargo 3 tahun, selama 3 tahun daripada kufar Quraisy, di mana kufar Quraisy tidak mau melakukan hubungan ekonomi, hubungan politik apa saja kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Bayangkan pian, akhirnya Nabi bersama sahabat tinggal di atas gunung. Said Al-Khudri menceritakan bahwa kejadian itu, bahwa kalau kami berjalan keluar berdarahlah kaki kami. Sahabat itu berdarah kakinya. Kenapa? Karena begitu dinginnya di sana. Siapa di antara sini mungkin yang pernah naik haji, mungkin pas musim dingin itu tahu itu betapa dinginnya sampai bisa mengeluarkan darah air. Kita di Indonesia, wah, negara Indonesia ini negara yang apa? Bumi Indonesia Nusantara nih bumi yang indah, kuncup berkah di sini nih. Di sana itu dingin, keluar darah keluar. Saya pakai sendal aja, kalau Anda pakai sendal biasa, sendal jepit itu berdarah Anda kalau musim dingin di sana. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW, kematian Khadijah Al-Kubra, istri baginda Rasulullah SAW, yang menolong di seluruh hartanya hanya untuk baginda Rasulullah SAW. Beliau meninggal dalam pelukan, dalam berebah di tempat, di sekujur tubuh Nabi SAW, sambil berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jikalau ada lagi masih hartaku yang tersisa untukmu, pasti aku berikan. Jikalau nanti aku sudah meninggal dunia, tulang belulangku masih bisa dimanfaatkan untukmu berdakwah, maka ambillah ya Rasulullah tulangku itu untuk dakwahmu kepada umat manusia. Subhanallah. Ini istrinya luar biasa. Adalah bini pian enggak ini bang pian. Nah, lain carilah. Nah, jadi enggak usah berharap bini sampai ke situ kalau usahain lah. Nah, karena Anda ada, ya kan? Nah, ini memang Khadijah ini pendamping Rasulullah, memang disiapkan Allah orang yang bisa ikhlas. Beliaulah yang selalu beberapa hari waktu Nabi masih di Gua Hira mengantarkan makanan kepada baginda Rasulullah SAW. Subhanallah. Inilah nanti insya Allah bila pian masuk surga, bang, bertemu dengan Khadijah Al-Kubra ini. Amin, mudah-mudahan. Tapi sembahyangan aja kalau sini kelak 5 waktu aja kalau dikerjakan. Syarat bertemu dengan Khadijah, sholat 5 waktu. Ingin pian melihat manusia yang dimuliakan Allah di muka bumi ini. Di bawahnya ada Masitah. Ingat Masitah, cerita Nabi Musa alaihissalam. Ini manusia ahli surga. Subhanallah, tidak ada orang bisa seperti ini. Subhanallah. Khadijah Al-Kubra. Kemudian yang ketiga, kematian paman beliau, Abi Thalib, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ayahnya Ali bin Abi Thalib atau pamannya ini orang yang menyayangi baginda Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun sayang kepada beliau. Saking begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada beliau, di akhir hayatnya waktu sakitnya Rasulullah meregap beliau, membisikkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau tidak bisa mengucapkannya. Paman beliau tidak bisa Kenapa? Waktu itu duduk juga Abu Jahal dan siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab, juga paman Nabi SAW. Jadi paman Nabi ini ada yang pro Nabi, ada yang kontra Nabi. Subhanallah. Bagaimana ujian Nabi itu kepada keluarga beliau. Jadi begitulah. Maka kesedihan itu, sepeninggal itu, Nabi SAW saking begitu sayangnya
kepada paman beliau ini sampai dipeluk beliau, sampai bercucuran air mata beliau mengulang-ulang kepada paman beliau. Ya ami, ushud laka, persaksikanlah, bersaksilah engkau. Tashhadu an la ilaha illallah wa tashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pamannya tidak bisa mengucapkan kalimat itu, karena begitu mau mengucapkan dilirik oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Ingat nenek moyang. Nah, itu kisahnya. Maka bercucuranlah air mata Nabi bersedih. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi walakinallaha yahdi limai yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kecuali hidayah itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya, kepada orang-orang yang dipilihnya. Subhanallah. Sama kita ini sholat, orang tua rajin sholat, anaknya belum tentu rajin sholat, ya enggak? Anaknya rajin sholat, orang tuanya belum tentu sholat. Subhanallah, ini masalahnya. Kadang kita niat sholat, ada halangan macam-macam. Halangannya apa? Malas lah, ya lah. Malas tuh, alasannya apa-apa, alasan agama aja tuh, alasan macam-macam. Ya alasannya kan perintah sholat ini bagi ini, itu alasan aja. Intinya koler. Belum tentu kita tinggal di samping langgar, di samping masjid kita bisa sholat. Ada seseorang pernah bertemu kepada saya, rumah saya itu dekat dengan masjid katanya. Waktu itu saya mendengar aja orang azan itu, mendengar aja orang pengajian, tapi hatiku, telingaku seolah-olah buntu, tidak mendengar tapi tidak paham. Bahkan kadang-kadang kata dia, ini benar saksi hidup, waktu dia masih belum dapat hidayah Allah, sekarang 5 waktu dia. Apa katanya? Katanya, saya mendengar tapi tidak paham. Saya melihat orang sholat itu ke masjid hari Jumat, saya melihat, tapi tidak ada sedikit pun di hati saya, perasaan saya ingin mengikuti atau iri atau apa, tidak ada. Yang saya bingung, kadang-kadang bahasa Banjarnya nih, muyak orang ajan aja terus nih. Tahu orang waktu sholat nih, muyaknya orang manggil orang sholat aja terus. Nah, ini memang tidak ada hidayah. Kadang ada hidayah sudah, tapi ilmu tidak ada. Nah, ini penting juga ilmu nih, bukan hanya hidayah, ilmu juga penting. Ada kisah Pak Loy. Nah, kisah Pak Loy sedikit lah. Pak Loy ini tenggeng malam biasa, malam anu botol kah? Ya kah? Paham ya pian lah. Nah, minuman, nah mabok kena sampai pina subuh. Ya lah, boleh ke rumah. Waktu itu Pak Loy dapat hidayah Pak. Pina papa paning lalat enggak itu nah ke masjid. Kamu masjid. Anak sembahyang rupanya. Nah, ada hidayah mau sembah. Nah, itu hidayah atau keinginan kita untuk sholat itu hidayah sudah. Cuma ilmu tidak ada. Lalu ustadznya waktu itu kan kaum masjidnya, bapak nih sini jar masjid. Nak sembahyang nya aja Pak Loy. Nak sembahyang. Iya kah, pina mabuk jar anu nih, ujar ustadz masjid nih, ujar kaum masjid nih. Karena kan di dalam Al-Quran tuh la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah engkau dekati sholat sedangkan kalian sedang mabuk. Nah, jadi sukara itu artinya mabuk. Bila pinangaran sukara tuh mabuk artinya. Sukara lah. Iya kah? Dites saja dulu nih ujar kaum masjid. Berapa rakaat? Jarang sama yang subuh tuh. Jadi jawab lu 3 rakaat. Iya sudah mabuk nih. Dak bulik aja jarang masjid sembahyang. Bulik aja ikam. Kadusah ginda sembahyang masjid nih 3 rakaat. Bulik aja. Cagaran mengganggu orang ya kelak. Musia mau mokol imam, ada kala kejadian mau mokol imam. Iyalah di masjid mana toh? Bisa mabuk orang toh. Ya kelak, bulik kayak Palo ini di tengah jalan bertemu garbus. Bah, Pak Garbus, anak sembahyang ya, sembahyang subuh. Sebentar dulu jar Palo ini.
berapa rakaat gerang sembahyang subuh tuh? 2 rakaat jagar bos. Bulik aja nyok, kenapa bulik? 2 rakaat, 3 rakaat jadi suruh imam bulik, jar apalagi 2 rakaat aja. Ya kah? Nah, sama-sama Bo. Nah, sama-sama blok. Ya kah? Hidayah sudah ada. Paloy dapat hidayah. Garbus Bang sudah dapat hidayah. Berangkat. Ilmunya masih ada lagi juga. Berapa ilmunya? 2 rakaat subuh sudah biasa. Disuruh paloy bulik oleh kawan ada bulik juga. Kenapa? Keimanan yang masih kurang lalu mengakibatkan dua-duanya pare sembahyang. Ya kalau tidak mengerjakan sholat. Nah, subhanallah. Kembali lagi lah kita ke anu tarilah sampai jam 2 malam kalau leneh. Lah, sampai perjalanan. Maka Allah membahagiakan. Waktu itu Nabi sedang berebah. Nah, kayak pian nih, nah duduk. Ini Ka'bah di belakang nih. Nah, duduk. Karena pian bilanya umroh sekali duduk di Ka'bah tuh nah. Nah, nangkaya Nabi waktu Isra sebelum Isra Mi'raj ini berabah apa jurang nih bersandar. Nah, bahasa kita ini bahasa sandar di Ka'bah itu. Lalu Allah memerintahkan untuk berangkat Isra dan Mi'raj. Dalam hadis Nabi, perjalanan Isra dan Mi'raj itu kalau di dalam Al-Quran tuh lailan. Lailan itu artinya malam hari. Jadi lamunnya ada ngaran orang laili itu malam hari itu. Karena bapak ngarannya laili, ada juga ngarannya soleh, aur malam terus begadang terus malam ada jual. Nggak apa-apa begadang tuh asal sembahyang aja ya kalak. Nah, disebut di dalam hadis Imam Bukhari, rebahan Nabi itu masih hangat, sandaran Nabi itu masih hangat, dan beliau kembali juga masih hangat. Jadi kalau pian duduk nih, bakas duduk pian nih, nah pian berdiri, bakas duduk pian nih masih hangat, Nabi sudah bulik kembali lagi. Nah, itu Isra dan Mi'raj cepatnya luar biasa. Ya, berapa semenit adalah kira-kira bakas pian duduk tuh nah. Supaya lawas lagi anunya apa nih, panasnya dikantuti lagi. Nah, tambah panas ya lah. Nah, berapa menit tuh anunya. Nah, sekitar itu aja Nabi itu sebenarnya. Subhanallah, ini perjalanan apa ini, gitu kan? Berangkat Nabi menggunakan disebut dengan burak. Burak itu kuda tapi memiliki sayap. Burak itu banyak di surga. Di dalam hadis lain yang saya temukan beberapa riwayat yang sahih oleh Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani disebut burak itu ternyata banyak di surga itu. Jadi burak itu memang kendaraan surga. Semua burak itu memiliki kalungnya itu bertuliskan Muhammad. Wafil araki, daun-daun di surga itu bertuliskan Muhammad Rasulullah. Surga itu pun pintunya pibabihi bertuliskan yuktabulahu Muhammadur Rasulullah. Bahasa lainnya, kalau rumah itu ada tulisan nama pian, kuda-kudanya bertulisan nama pian, apalagi kendaraannya bertulisan nama pian, kira-kira itu rumah siapa tuh? Hah? Rumah siapa? Nah, paham aja kalau iyalah. Surga itu berarti rumah Nabi Muhammad. Makanya di dalam hadis banyak disebut para nabi, jangankan umat, para nabi tidak bisa masuk surga kecuali Nabi besar Muhammad SAW dulu masuk dalam surga. Sementara Nabi Muhammad tidak mau ke surga. Nabi duduk di satu tempat yang disebut dengan kursi emas. Beliau turun dari kursi emas malah bersujud ke hadapan Allah. Ya Allah, dahulukan umatku ya Rasul. Ya Allah, masuk ke dalam surga. Nah, ini sayangnya Nabi kepada umat kita nih. Nang disayang Nabi nabo bongol pintar. Ya Allah, enggak apa-apa asal sayang Nabi. Nya perlu cinta kita nih lo Nabi. Ulun ini menggugah pian aja supaya pian sayang lo Nabi SAW. Bila sayang ada janji Nabi. Ujar Nabi, siapa yang sayang seseorang itu ma'aman uhibbahu. Seseorang itu bersama orang yang disayangnya. Jadi jangan sampai pian tuh
sayang kepada bini pian melebihi daripada sayang pian lawan Nabi. Jangan lawan siapakah sayang, pokoknya harus utamakan di hati pian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ada Allah dan Rasulnya letakkan di hati pian. Yang lain boleh, tapi sebentar aja. Sebentar aja. Tahu kendaraan, pina NMAX baru nih, ganti kendaraan kadakah? Sekali-sekali aja boleh aja lah. Udah, dosa dah. Ken aja memikirkan kalau ada duitnya, sudah hilangnya, ya kah? Yang tetap bercongkol di hati kita hanya Allah dan Rasul. Paham? Melakukan perjalanan. Di perjalanan ini bukan tidak ada gangguan, tetap ada gangguan. Setan datang waktu dalam perjalanan terbang itu, dalam perjalanan di alam yang disebut dengan alam laut, alam ketuhanan itu, bagian yang terendah disebut dengan Isra ini. Pada Isra inilah banyak gangguan. Setan melihat datang. Disebutkan ifrit, jin ifrit datang menggoda Nabi. Ujar Jibril, pakul kalimatut tammah. Pakul kalimat tamah. Bacalah kalimat tamah. Bacaan kalimat tamah itu Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammati min hamajatis sayatin wa ayyahdurun. Allahumma, dihafalilah atau cari kena di buku-buku bila ada. Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammati min hamajatis sayatin wa ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min hamajatis sayatin, dari godaan atau gangguan setan-setan, sembunyian setan, wa ayyahdurun, dan kehadiran mereka. Karena ini Pak, yang maulah kita malas ditiup-tiupnya oleh setan, oleh jin. Ya, pina nyaman bana guring. Ya kalau lah, nah itu jadi baca itu bebinian lewat, bebiniannya bungas kada juga, cuma karena ditiup oleh setan. Ya, pina bungas bebinian tuh kelihatan. Nah, tutunang bingung pian melihat orang ada bebini dua, bini nang pertama sing bungusan, bini nang kedua kada tapi bungas kada. Kenapa jadi hakun sih Din? Nah, kadapang lah curiga benar min hamajatis sayatin. Tiupak. Begitu keadaan itu dibaca oleh Nabi, terbakarlah setan itu. Jadi kalau ada nang beuntalan, tahu epian beuntalan lah, orang Banjar ini tahu beuntalan lah, baca tuh 3 kali, tiupakan di air, minumkan, baik diri sendiri maupun orang lain. Kalau baik, ya kalau lah. Nah, adakah bisiding sanak hendak membuangi untalan, karusa kemana-mana pian. Nah, baca itu tadi tuh. Tapi pina ganas bana orangnya 7 kali baca. Bila pina ganas sekali, beganas bana 21 kali baca. Tambahi dosis saja. Ya kelak, minum makan. Kalau wedding sanak apakah? Atau diri sendiri, pina pemarah, pina apa? Bu untalan kan ada pang aku nih, cuma pina pemarah. Kenapa nih? Setan ada betengger di hati, bacakan kalimat tamah. Nah, bertemu dengan setan, Nabi beselawar lepis setannya. Nah, ini tuha. Betul kapan ada setan nih Nabi nih. Tuha, tapi bawa pupur tebal banar sih Din, anunya bina kada kelihatan tuhanya. Baca jana Pastaiz billahi. Lalu Nabi membaca Allahumma a'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaiton. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu nanti baca diamalkan nih kalimat tamah lawan a'udzubillah nih. Habis sembahyang bisa 3 kali, atau sebelum sembahyang 3 kali. Sebelum sembahyang tuh nah. Paparak subuh tuh nah jam-jam 4 tuh nah baca tuh. Karena waktu itu mengantuk biasanya. Padahal sudah guring dari itu mengantuk pulangnya. Nah, tuh pas parak johor tuh nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah. Baiknya kalau kau meniup, bila meniup mentolnya subhan.
Lalu Nabi bertemu dengan orang yang mencakar-cakar mukanya. Siapa itu ya? Wahai Jibril ya Nabi. Orang yang mencakar-cakar mukanya itu ialah orang-orang yang suka menghasad saudaranya sendiri. Orang menghasad tuh, nah, madu domba termasuk lah. Ya sudah api pina kecil ditiup-tiup aja lalu jadi besar ya kah? Pina kerusuhan ya kalau lah melebihkan sesuatu dilebihkannya. Nauzubillah jalik bila itu. Hancap itu baca dua formula tadi itu. Bila berbentuk keras benar, bentuk baikungan, Allahumma a'udzubika kalimati la tammati min hamajati sayatin wa yahdurun. Bisi kendaraan harat sepeda motor anu pario. Kita masalah bisi mobil sepeda motor anu ja bebek bet aja kada menggurak lah hati. Allahu Akbar jar johor ya kalalah. Nah, mendengar ajan sembahyang dulu. Usolli fardhu zuhri arbarakatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Sembahyang Allah dingin turun gitu. Kada kepikiran lagi itu melihat nang siapa si Paloi nang kendaraan bagus tadi itu dingin dah. Begitu naik pas terlihat apa-apa kan di jalan nih. Naik pulang nih. Iri dengki di hati inilah tuh setan meniniupakan kita ini sudah ada irinya dititiupinya lalu jadi gonol. Dengki Allahu Akbar kita bawa sembahyang asar dingin pulang karena mau habis. Bila kada tuh yang bisa masuk rumah sakit tuh Bian melihat tetangga nukar TV, sakit benar hati. Mbah itu kada seberapa pulang beli sepeda motor baru pulang, ya Allah. Nah siap bila pian kada bawa sembahyang melihat pulang tetangga nukar mobil bah pingsan Bian. Ya kah? Allahu Akbar mendinginakan panas itu hilang pulang. Subhanallah. Maka itulah beruntung sekali kitanya ada kewajiban sholat. Jadi sholat 5 waktunya sebenarnya kita syukur ada diingatkan Allah kepada Allah dan menjadikan penyelesaian bagi hidup kita. Jadi pian bila ada masalah sholat pian. Pernah ulun kisahkan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada seorang perempuan datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh, suamiku meninggal dunia. Terus 2 hari yang lewat, sekarang dikuburkannya. Terus mohon doakan kepada Allah, bagaimana supaya suamiku bangun hidup kembali. No, Yopian, kadang ini aja Syekh. Sholatlah Syekh 2 rakaat, sholatul hajat. Setelah sholat 2 rakaat, beliau pun berkata kepada perempuan itu, tabuk kuburnya, buka kuburnya. Lalu si perempuan ini menyuruh orang menggali kuburan suaminya tadi. Batuk suaminya di kuburan, bangun orang. Subhanallah. Sholat 2 rakaat. Nah, hajat apa kira nang lebih pada itu adalah pian? Atau kurang daripada itu banyak bana guru aja hajat ulunnya. Hendak bisi bini sampai 4, sekarang seikongannya nang seikong nikin meninggal guru aja. Misalnya nih lah hendak istri silahkan, hendak naik pangkat silahkan, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Tidak sempat sholat 2 rakaat, sholat 5 waktu itu dijaga. Setiap sholat 5 waktu tambahkan hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah Nabi di dalam yang disebut dengan Aqsa. Aqsa yaitu Masjid Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sampailah Nabi di Masjid Aqsa, duduk di sana dan Nabi pun bertemu dengan para nabi-nabi. Dan Nabi waktu itu mengerjakan sholat 2 rakaat berimaman. Nah, ada yang bertanya, kok ada sholat? Maka Isra dan Mi'raj itu kan perintah sholat beluman lagi. Kenapa ada sholat? Sholat itu sudah ada. Sholat itu sudah ada yang Nabi secara pribadi mengerjakan terus menerus sewaktu beliau berada di Mekah Al-Mukarramah. Sholatnya adalah 2 rakaat peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setiap malam sholatnya hanya 2 rakaat. Itulah yang disebut wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal
digantilah dari sholat Nabi Ibrahim yang dikerjakan Nabi itu sekarang adalah sholat sunat tahajud pada malam hari. Subhanallah. Jadi kalau pian mengerjakan sholat tahajud itu adalah amalan Nabi SAW sebelum sholat lima waktu. Jadi kadang ngalihan ini hanya setengah perjalanan bae nah, belum mana lagi anyar. Lagi lah semua tidak apa-apa lah. Nya penceramah nih bae, guru-guru tuh kuat, duduk bepender ini kuat. Kenapa? Nya ada doanya. Doanya barakat. Nih lampian nak mahapalina. Isra dan Mi'rajnya diambil barakah. Banyak kita nih tidak mau mengambil barakah. Nah, Allahumma as'aluka bil musyahadatil Isra wal Mi'raj. Nah, ya. Khosyatan ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmataka wa barakataka wa fadlaka wa nuraka ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya kayak ini aja. Allahumma as'aluka barakatan wa rahmatan wa nuran atau wa fadlan wa nuran bil Isra wal Mi'raj. Nah sampai situ kan, atau nak tambah ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ringkas lagi apa ya lah, diringkas. Nah kayaknya berdoa pian malam, ya Allah, hamba mohon pada Engkau, berkahilah hamba, muliakan hamba dengan yang telah terjadi Isra Mi'raj pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bertawasul dengan Isra dan Mi'raj. Paham ya? Nah, ambil doakan itu kena di rumah. Di rumah bisa sekali barang, setahun sekali doa tuh. Setahun sekali aja. Karena Tuhan memberikan pian kelebihan apa yang pian tidak menyangka-nyangka. Bisa sugih pian. Nah, nangaran orang sugih nih, bae. Mobil aja di mana-mana ada, di muka rumah kada cukup lagi dah. Nang kada hakun sugih ini paloi ya. Aku aja paloi kada hakun sugih. Mun urang ha sugih, beki urang aja sugih aku kada hakun. Mun aku sugih hakun aja paloi. Lah. Nah. Itu satu kelebihan. Itu karunia juga. Bercari duitnya sudah juga kita nih kalau lah. Iyalah. Siang malam banting tulang sugih mah, sugihlah kita. Ada rumah nenging itu tuh Pang, ada bisi. Iyalah. Tugin andakan di mana-mana, kamu buncuh mana ya kelak. Behimat juga ada begawi bahari itu. Sampai malam berdagang, berjualan sayur sampai subuh hari. Orang masih guring kita berjualan. Hah? Sampai kita tinggalkan sembahyang subuh. Ya kelak, gara-gara apa? Anak berjualan aja supaya payu ya lah. Nah, ayo wani melawan sembahyang subuh ya. Malaikat aja kada wani, nyawani. Ya kelak. Nah, sembahyang isya kita tinggalkan hanya bisnis. Asik berjualan handphone kah, berjualan apakah, sembahyang isya kada ingat lagi, sembahyang maghrib kada ingat lagi. Kita lawan nih sembahyang kada mau jua sugih. Kayak apa ya? Mun Allah kada menyugihakan pian kada mau. Biar ikhtiarnya apakah? Sekolah sampai kemana kah? Sampai ke ujung langit ke sekolahnya. Kalau Allah tidak memberikan kepada kita keringanan, kemudahan, tidak bisa. Jahirnya saja kita nih berikhtiar, jahirnya saja. Jahirnya enggak? Jahirnya. Nyatanya tidak semua kita kan kaya. Paling bisi baju berapa lembar. Makanan kita sehebat-hebatnya banyak duit kita makan 3 kali juga sehari. Kaulah lebih. Ada kawal lebih kita. Hah? Dan kadada juga kita nih hidup mati kelaparan kadada. Yalah. Adalah orang mati kelaparan Pak. Nah ada. Kalau bahasa Paloy nyatai guru aja orang mati itu kada pernah kelaparan, kekanyangan kada pernah aja, kelaparan kada pernah aja. Ya kalau lah. Tapi tidak ada. Allah mencukupkan kita. Tapi melebihkan nanti dulu ada pemberian Allah secara khusus kepada orang. Supaya apa? Bersama-sama bangun masjid ini nah kita nah. Yalah. Pian ingatlah masih membangun masjid siapa membangun akan. Bahari rasanya sini langgar aja ya kelak. Langgar
tebangun, mungkin kumpulan, mungkin duit pemerintah ada juga, mungkin duit siandi kok kumpulakan tebang jadi bangunan. Ada proses di sana bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala masing-masing. Kalau tidak begitu tidak dapat pahala kita. Yalah. Di dalam Al-Quran, hal adulukum ala tijarah tunzikum min azabin alim. Inginkah engkau berdagang dengan Allah, kata Allah. Inginkah engkau berdagang kepada Allah? Tunzikum min azabin alim, yang hasilnya adalah melepaskanmu daripada azab api neraka. Mazalika itu ya Allah, apa itu ya Allah? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Engkau berjihad di jalan Allah dengan harta bendamu atau dengan dirimu sendiri. Sumbangan kita ya, kalau terbangun masjid, maka kita termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Ada yang datang ke sana kemari mengumpulkan orang, ya Allah, nah mengumpulkan orang, yuk kita masjid, yuk, nah dapat pahala juga bi ampusikum, dengan diri kalian sendiri. Ada yang mengajak orang lain, membisai orang lain, yuk sembahyangan ke masjid, yuk sholatan ke masjid. Yang mengajak ini pun juga mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Subhanallah. Maka Nabi pun mi'raj ketika itu ke langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam, tahu elon Adam ngelola? Nabi Adam alaihi salam, bapaknya segala bapak, Nabi Adam alaihi salam. Bertemu lagi beliau dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua. Subhanallah. Ini bertemu, berbicara. Nabi Adam bertemu dengan Nabi Muhammad. Akhir dari pembicaraan mereka mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan Nabi yang lain, Nabi Isa, Nabi Yahya di langit yang kedua. Subhanallah. Dalam riwayat Nabi yang ketiga Nabi Sulaiman. Tapi disebut Nabi bertemu dan didoakan oleh Nabi. Di langit yang keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris, didoakan Nabi Idris. Langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun, didoakan oleh Nabi Harun. Langit yang keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa, didoakan Nabi Musa. Langit yang ketujuh Nabi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Waktu itu sidin bersandar di Baitul Makmur. Baitul Makmur itu model kayak model kayak ada sandaran. Nah, ini ada rahasia dalam Lisaid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, dalam kitab beliau Isra dan Mi'raj. Di atas sandaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada tertulis kalimat la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi Nabi Ibrahim itu bersandar tuh, di bawahnya itu Nabi Ibrahim, di atasnya itu bertulisan la haula wala quwata illa billah. Makanya pada bulan Rajab ini sekali barang pian dalam sebulannya atau setahun tadi itu doanya yang tadi itu sebelum itu membaca salawat 100 kali. Duduk istilah malam hari salawat 100 kali, istighfar minta ampun 100 kali, kemudian kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil 100 kali. Berapa dah? 300 lah. Nah, sholat 2 rakaat, sholat sunat, sholat tahajud kah, sholat sunat lail kah, niatnya cerah aja, membayang baca itu tadi itu, atau habis maghrib kah menunggu isya kan, baca itu tadi itu, kemudian berdoa pian, dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala hajat-hajat pian. Nah, nyaman tuh menggawe itu. Langit yang ketujuh tulisannya la haula wala quwata illa billah. Sampai disitulah Jibril alaihissalam mengantarkan Nabi besar Muhammad SAW. Seterusnya Nabi jalan sendiri ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Nah, jadi Nabi ini Isra ini diundang Allah, diundang ini kada main-main bersama dengan Jibril alaihissalam. Kalau undangan ini kan macam-macam.
ada kisah Paloy Pak, diundang orang pengantenan, didatangi Paloy, ya elon garbus masuk sekalinya Pak, ada anu model bepintu-pintu tuh nah, masuk laki-laki belok kanan ya, perempuan belok kiri ya, pas ya Paloy kita laki-laki lah belok kanan. Sekalinya ada pulang tulisan yang membawa kado aja belok kiri aja, yang tidak membawa kado belok kanan aja, belok kanan pulang Paloy ini nang membawa kado, kadang membawa kado kan. Batu tulisan pulang yang membawa amplop aja belok kanan, yang tidak membawa nang tidak membawa amplop belok kiri jar, nang tidak membawa amplop jar belok kanan pulang Paloy. Lihat ada pulang pintu Pak. Pas dibuka pintu tuh, aro jalan raya sekalinya keluar, tak keluar. Itu undangan manusia lah. Undangan manusia itu bisa luput. Tapi kalau ini undangan Allah nih, ya kalau Isra dan Mi'raj ini undangan Allah, kada main-main. Jibril kendaraannya, subhanallah. Tapi ini yang sayang sekali yang dipersoalkan. Kadang-kadang ada juga umat Islam tuh mempertanyakan Isra Mi'raj itu benar-benar adalah nyatanya ayat Al-Quran sudah. Tapi karena ini tidak sesuai dengan logika, akhirnya timbul pembicaraan. Bagaimana Nabi itu berangkat, apakah rohaninya saja atau jasadnya? Itu banyak benar pembicaraan seperti itu tuh. Nyata sudah jasad dan ruhnya. Subhanallah. Kayak apa aja asal kada masuk akal Bang Jar. Maka nang lahir tadi itu nang berapa menit aja tadi tuh maginnya kada masuk akal. Kayak apa supaya masuk akal? Supaya masuk akal kayak ini nah. Pian nah. Mahadiri apa kesekumpul kah? Mahadiri kesekumpul mulai jam berapa haul guru sekumpul? Mungkin jam 2 kah ya kalau lah. Bulik malam hari ke Martapura, mungkin buliknya malam hari ya kalau lah, atau jam 4 sore kah ke sana, batu buliknya malam hari kira jambil isya, batu habis pian pacul baju pian gutak guring di rumah ya kan, iyalah koyohan. Nah kebetulan pas nang pian berangkat itu ada samut umpat di kantong pian, iyalah sana batu bulik pian gantong baju pian galak keluar samut di kantong pian. Lalu ujar samut, kekawanan samut, aku itu mah diri awal kumpul jar, jar kawanannya, dusta lalu jar, kayak apa caranya kalau udah lalu jar, nah kada percaya jar, aku mendengar jar, kayak apa haul bebacaan haul seumur hidup hanya sekali ini aku jar, jadi jar nang samut nang lain, itu di Martapura jauh, ndak ada bayang-bayangannya bisa berjalan ke sana, iyalah. Nah kada percaya kayak apa aku membuktikan lah ujar aku itu berbuat di kantong nang ampun rumah nih nah tulak ke sana pas acara itu aku keluar setumat bacongol mendengarkan orang pembacaan di sana batok uyuhan tak guring aku aja samut membulik pulang ke sarang tuh di sarang kantong nih nah lihat di pangka kantong men kalau ada samut nih umpat jatuhnya mendengarkan ceramah ya kalau Isra Mi'raj. Nah kayak itu aja logikanya nyaman benar kelak. Karena bila kita tidak bisa percaya Isra Mi'raj ini, iman kita masih sangat rendah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq orang pertama ditemui Rasulullah setelah Isra dan Mi'raj ini, apa kata Abu Bakar? Shadaqta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Makanya Nabi langsung memberi gelar beliau dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ini pribadi keimanan beliau. Lalu pertanyaannya keimanan kita sampai berapa? Terus Nabi di Mi'raj bukan hanya sampai ke langit ketujuh, di atas langit ketujuh itu, di langit ketujuh itu namanya Baitul Makmur. Di dalam Baitul Makmur itu lebih lagi ke sana, di suatu tempat di Baitul Makmur itu hanya ada malaikat yang melakukan sholat. Jadi tidak ada pekerjaan mereka kecuali ke Baitul Makmur itu sholat, bahasa lainnya masjid lah. Di atas itu lagi ada namanya Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi masuk sendiri, tidak disertai malaikat Jibril alaihissalam. Masuk ke sana lalu mengucap Nabi karena melihat dengan Tuhannya, maka zabul fuadu ma ro'a.
Nabi tidak pernah mendustakan. Hati Nabi, fuad itu hati Nabi tidak pernah mendustakan apa yang dilihatnya. Lalu Nabi mengucap at-tahiyatul salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah, itu ucapan Nabi itu. At-tahiyatul, dengan penuh penghormatan ya Allah, mubarakatus salawatu tayyibah, diberkahi Allah lah segala sesuatu, maka menjadi baiklah sesuatu itu. Itu ucapan Nabi. At-tahiyatul itu yang kita kerjakan setiap sholat lima waktu. Mun ini kada dibaca Pak ya, kada sah sholat ya lah bro. Nah, itu bacaan Nabi at-tahiyat itu. Lalu Allah menjawab, jawaban Allah Pak di dalam tahiyat kita tuh, assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kah? Subhanallah, at-tahiyatul mubarakatus salatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalagi sambungannya. Lalu Nabi pulang menjawab. Nabi menjawab tidak melupakan umat beliau. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kesejahteraan bagi kami. Nah, kami itu kada hanya Nabi sorangan, tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi bila kita sudah soleh, Allah menjamin keselamatan kita. Di mana tahunya? Di tahiyat itulah Nabi sudah mendoakan kepada kita. Orang muslim pasti masuk surga. Di mana tahu? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Sampai kita dikubur, mati, tetap disunahkan oleh Rasulullah ketika kita mendatangi kubur-kubur orang tua kita, siapa saja orang muslim, assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlad diyar, inni insyaallah lahikun. Nah, assalamualaikum jokolo. Nah, kita menjawab di kubur waalaikum salam. Nah, itu tuh. Makanya ada kawan Palui. Palui ini bingung juga, ada nama kawan Palui. Kawan Palui di sekolahan tuh kalimatnya kayak ini, Wi Taufik wi. Nah kayak itu. Siapa aja Palui Taufik nih? Lalu dipanggil guru, nih apa maksud wi ini sampai berapa buah nah? Wi Taufik wi. Oh, itu kah Abah Ulun memberi nama jar kawan Palu ini. Apa? Pik nama singkatannya itu. Wanya tuh wabillahi jar. Taufik nama ulun jar. Wal hidayah wi-nya tuh jar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jar. Nah ya kalau lah, nah sadangkah sudah nih. Berkisah kalau ulang nih, kisah apa biar hendak. Nah ya kalau lah, nah sudah sejam dah lah, nah sejam dah lah. Nah mudah-mudahan pian berkah. Sedikit ulun beritahukan, nanti kita berdoa mahauli guru sokumpul lawan mendoakan nang sehat tadi tuh nang apa tadi sudah sudah didoakan tadi lah, udah lah. Nah ulun ada majelis taklim di rumah, manu datang jam malam minggu. Nah majelis taklim mungkin nih abah siapa itu, abah Hikam ya? Haji Dian. Nah Haji Dian ini mana ada kelihatan nih? Nah ada aja lah. Oh tugas situlah, nah bawa itu lah Haji Dian. Sudah lama, jumlah jamaahnya hampir ribuan sudah orangnya. Nah, mudahan pian membanyaki lagi, datangi rame. Jumlah jamaahnya ribuan, jadi rame, orang banyak tuh berdoa kabul. Jadi pian bahajat apa aja di sana. Nah, berdoa lawan Tuhan apakah hajat. Nah, enggak apa-apa, enggak jadi masalah hajat apa aja bebas saja. Hendak bertambah bini kah bahajat, enggak apa-apa. Tapi bini nang merangut, tapi karena bini pian umpat, jar bini pian mudahan abahnya kada kawin lagi jar. Ya kalau lah, nah
Jadi saling doa mendoakan akhirnya 0, kada kawal lagi 0 sudah lawan belawan nyala. Nah, nang bahajat bisi anak kepingin bisi anak kawin pang dulu lah ya bisi anak, jangan kawin kada bisi ajat anak salah pulang ya kalau. Nah, dahan pian berkat ulun berkah. Jadi mungkin pelajarannya itu lebih banyak kepada nilai-nilai puncak keimanan. Karena Isra dan Mi'raj ini puncak keimanan itu adalah melihat Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu melihat Allah. Setelah melihat Allah, Nabi sembahyang lah masih lah. Sembahyang kah? Makin khusus sembahyang. Ya kalau lah. Nah, jadi sholat itu unik. Sholat 5 waktu ini baik nang imannya masih pakir iman paham pian lah. Pakir, imannya pakir. Awal-awal beriman nih sedikit-sedikit tipis. Nang sedang sampai nang paling puncak keimanan seperti Nabi SAW melihat Allah di Sidratul Muntaha. Setelah melihat Allah tetap mengerjakan sholat, yaitu sholat di beradaan puncak keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia mengerti melihat Allah itu pada saat dia duduk tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatulillah, salawatut tayyibatulillah. Bisa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu alla ilaha. Makanya tasahud kita itu, syahadat kita itu bersaksi. Orang bersaksi melihat kah? Melihat tidak? Melihat. Tapi kita diucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, berarti melihat siapa? Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Melihat. Makna melihat di sini orang yang di puncak keimanannya. Nang belum melihat pang lagi tidak jadi masalah mengucapkan itu. Yang penting dia sudah mengikuti orang yang melihat. Siapa yang melihat itu? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarpun kita tidak melihat, kita mutabaah kepada Nabi. Berarti Nabi melihat apa yang dilihat Nabi, maka itulah kita berkeyakinan juga melihat, sehingga kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat yang paling suci, berada di tempat yang suci, masjid misalnya, rumah kita bagian tertentu untuk khusus untuk sholat, di pakaian yang suci. Pakaian kita harus suci dari najis. Di tubuh kita yang disinyalir daripada mandi junub sudah, dari wudhu kita yang suci. Ayo, apa-apa itu suci, tempatnya suci, keadaannya suci. Sholat, gerakan af'aliyah, seluruh perbuatan manusia, perbuatan yang suci, ya kah? Ayo, gerakan sholat itu dari A sampai Z, hitung saja, itu gerakan kita hari-hari kita. Gerakan kita hari-hari. Artinya apa? Gerakan kita hari-hari ini diwakili di dalam sholat itu. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk, wa ala junubihim, dan berebah berbaring, diwakili dengan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, berarti gerakan yang suci. Kepala yang paling kita hormati, kita sucikan di hadapan Allah Subhanahu. Siapa yang kita hadapi? Masyhudnya adalah Allah, yaitu yang maha suci. Saat itulah kita mengucap kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adakah yang lebih suci lagi daripada itu? Subhanallah. Ya kah? Nah, itu kadang nang sahadat nang rakatan kawin aja pang mbak pina anak kawin hanya mapali bimat. Ya kalau lah sembahyang kada. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah, mudah-mudahan kita tidak malas mengerjakan sholat. Allahumma a'izlana ya Allah, ya Allah, Allahumma izlana ya Allah min kaslis sholat. Ya Allah, lindungi kami daripada kaslis sholat, kemalasan mengerjakan sholat. Allahumma ja'alna muqimas sholat.
Ya Allah, jadikan kami ya Allah menegakkan salat, wa dzurriyyatana, dan keturunan-keturunan kami. Wa taqabbal minna innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Khususan ya Allah li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan lahu ya Allah ala qiraatina hadhihi wa ghaira sawaban misla jalika wa taqabbal minna bi fadlika ya rabbal alamin. Ulun minta maaf, minta reda sekalian atas segala yang ulun sampaikan. Lebih kurang ulun cukupkan dengan ucapan salam kepada kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa taqabbal minna ya Allah, fadlilana fadlan kariman ya Allah. Ya Allah. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hu 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 hak hu hak hu hak hu hak hu hak hu hai hu hai hu hai hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu qahar hu qahar hu qahar hu qahar hu wahab hu wahab hu wahab hu wahab hu wahab hu wahid hu wahid hu wahid hu wahid hu fattah hu fattah hu fattah hu fattah hu fattah hu somad hu somad hu somad hu somad hu somad hu ahad hu ahad hu ahad hu ahad 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 ahad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salam man ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda izu wa tunalu bihi raghaibu wa husnul hawatimi wa yastasal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasim bi adadi kulli ma'lum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa taqabbal minna ya Allah, natawazzahu ilaika bijahi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Khususan li Haji Hamidan, Allahumma asbihi ya Allah bisyifaikal karim la yugadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Ajhibil ba'sahu ya Allah, ajhib aza'af ya arhamar rahimin. Wasbit ala qiraatina hadhihi wa ghairiha sawaban misla zalika ya Allah. Wa taqabbal minna bi fadlika wa karamika qabulan hasanan jamilan jalila ya maulana ma qara'na wa kabarna wa halalnahu
ziyadatan fi syarafin nabil mustafa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain summa ila arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qarrubin salatullah wa salamullah alaihi wa alaihim ajmain summa ila ahli baiti rasulillahi ajmain wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin khususan li Syekh Muhammad Zaini Ghani ibni Abdillah birahmatika ya arhamar rahimin waliman bana masjid Pajar birahmatika ya arhamar rahimin walil muslimina fi Petran ya Allah wali ummati Sayyidina Muhammadin ya Allah al ahya'i minhum wal amwat Allahumma ij'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran anjil alaihimur rahmah wal bahjah was surur Allahumma fir lahum warhamhum wa'fihim wa'fu anhum waqrim nuzulam wa wasi' madqalahum wa'izhum min azabi qabri wan nar wa dakilhum fi jannatikan naim wa ila walidaina wa walidaykum birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana nas'aluka ya Allah bil musyahadatil isra wal mi'raj khasatan ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan laka ya Allah wa barakatan lana ya Allah wa fadlan lana wa nuran lana wa ayyid lana binuri sayyidina Muhammad ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.